Stop tadi. Merujuk surat ini, Surat Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pertanggal 8 November 2021, nomor 1999-4-DI.01-11-2021. Ini apakah benar? Jika tidak dilaksanakan segera, maka akan berpengaruh pada jumlah data bayar untuk tahap 1 2022. Nilai bantuan tidak sesuai dengan jumlah kategori program Keluarga Harapan PKH yang dimiliki, atau lebih fatal akan terbaca tidak memiliki kategori lagi, yang artinya secara otomatis akan tergraduasi secara alamiah bagi keluarga penerima manfaat PKH. Sobat Bansos Indonesia, sebelum kita membahas isi surat dari Kementerian Sosial tadi melalui Direktur Jaminan Keluarga yang baru saja kami terima, beberapa ilustrasi pertanyaan yang memudahkan untuk memahami keterkaitan dengan data bayar pada tahap selanjutnya. Bahkan bisa menjadi penyebab keluarga penerima manfaat KPM tidak lagi menjadi peserta program Keluarga Harapan PKH di tahap 1 2022 karena dianggap tidak lagi memiliki komponen dan kategori keluarga yang dipersyaratkan oleh program reguler Kementerian Sosial Republik Indonesia ini. Ilustrasi pertanyaan sebagai berikut. 1. Apakah bantuan PKH program Keluarga Harapan yang diterima pernah tidak sesuai ketentuan berdasarkan batasan maksimal komponen dan kategori keluarga? Yang kedua, kenapa ada yang tergraduasi secara otomatis padahal masih layak menerima dan masih memiliki komponen dan kategori sebagai persyaratan kepesertaan? Yang ketiga, apa penyebab sehingga bantuan tidak sesuai dengan jumlah komponen dan kategori keluarga? Dan lebih parahnya ketika masih memiliki komponen keluarga, namun harus digraduasi secara otomatis. 4. Dan apa tindakan yang harus dilakukan agar bantuan maksimal diterima sesuai komponen dan kategori keluarga dan tidak tergraduasi otomatis sebelum waktunya? Sobat Info Bansos, mari kita bahas keterkaitan surat dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan pengaruhnya terhadap data bayar pada tahap selanjutnya atau tahap 1 2022 dan apa yang harus dilakukan bila tentunya menjumpai bantuan yang tidak sesuai. Namun, yang baru berkunjung, luangkan waktunya untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu terhubung dengan berita terbaru dari channel PKH Reportase dalam program Info Bansos Indonesia. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat. Persyaratan program Keluarga Harapan PKH adalah keluarga miskin yang terdaftar dalam DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Data padan dengan Dukcapil dan memiliki komponen keluarga, yakni komponen kesehatan, yaitu ibu hamil dan anak usia dini 0-6 tahun, dan atau memiliki komponen pendidikan, anak SD sederajat, SMP sederajat, dan SMA sederajat. Dan atau memiliki komponen kesejahteraan sosial, yaitu disabilitas berat dan kategori lanjut usia berusia 70 tahun ke atas. Jika ketiga komponen keluarga, baik komponen kesehatan, komponen pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial tidak ada lagi dalam keluarga, maka akan secara otomatis dikeluarkan jadi peserta atau diistilahkan dengan graduasi alamiah. Program Keluarga Harapan PKH disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap, yakni pada bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan bulan November 2021 melalui bank anggota Himbara, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN.
Bantuan tidak sesuai dengan batasan maksimal sesuai ketentuan bila yang dibayarkan tidak sesuai sebagai berikut. Besaran bantuan program Keluarga Harapan PKH per tahun 2021 yang diberikan yakni yang pertama, ibu hamil atau nifas menerima sebesar 3 juta rupiah per tahun atau 750.000 per 3 bulan maksimal kehamilan kedua. Anak usia dini 0 sampai 6 tahun menerima sebesar 3 juta rupiah per tahun atau 750.000 per 3 bulan maksimal 2 balita. Pendidikan anak SD sederajat menerima sebesar 900.000 rupiah per tahun atau 225.000 per 3 bulan maksimal 1 anak SD. Pendidikan anak SMP sederajat menerima sebesar Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 per 3 bulan maksimal 1 anak SMP. Pendidikan anak SMA sederajat menerima sebesar Rp2 juta per tahun atau Rp500.000 per 3 bulan maksimal 1 anak SMA. Penyandang disabilitas berat menerima sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 per 3 bulan maksimal 1 disabilitas berat. Sedangkan lanjut usia menerima sebesar Rp2.400.000 per tahun atau Rp600.000 per 3 bulan maksimal 1 orang lanjut usia. Adapun maksimal komponen kategori yang dibayarkan adalah 4 orang. Jika dalam satu keluarga memiliki ibu hamil, 1 balita, 1 anak SD, dan 1 anak SMP, maka yang dibayarkan adalah Rp8.400.000 per tahun atau Rp2.100.000 per tahap. Misalnya dalam satu keluarga memiliki 2 anak balita, 2 anak SD, dan 2 anak SMA, meskipun memiliki banyak jumlah kategori, namun yang dibayar adalah maksimal 2 balita ditambah maksimal 1 anak untuk SMP dan maksimal 1 anak SMA. Maka yang diterima adalah Rp8.400.000 atau Rp2.100.000 per 3 bulan. Sobat Info Bansos Indonesia, jika jumlah maksimal bantuan tidak sesuai dengan jumlah bantuan per kategorinya dan maksimal kategori yang dibayarkan, berarti mengindikasikan data anggota rumah tangga tidak termutakhirkan pada sistem aplikasi EPKH pendamping ataupun anggota rumah tangga tidak padan data kependudukannya seperti NIK yang tidak padan dengan Dukcapil, NIK tidak sesuai dengan format maupun data kependudukan lainnya seperti nama yang tidak bersesuaian antara DTKS yang tercatat pada Dukcapil. Sobat Info Bansos Indonesia, lalu apa yang harus dilakukan bila menemui data belum termutakhirkan? Pertama, agar komponen bantuan penerima program Keluarga Harapan sesuai atau sinkron datanya mulai dari desa, Dukcapil hingga ke pusat. Dengan melakukan pembaruan dokumen kependudukan karena adanya perubahan unsur dalam keluarga, misalnya kelahiran, kematian, anggota keluarga yang menikah, ataupun anggota keluarga yang telah berpisah dari kartu keluarga. Selanjutnya, untuk pemutakhiran data anggota rumah tangga agar pada saat menerima bantuan program Keluarga Harapan nantinya komponennya sesuai batasan maksimal yang dibayarkan. Dan pastinya Anda pun senang jika sesuai komponen dan kategorinya. Berikut berdasarkan surat Kementerian Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga dalam surat pertanggal 8 November 2021 nomor 1994-DI.01-DI.11-11/2021. Sifat surat penting perihal pemutakhiran data keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan.
yang ditujukan kepada 1. Seluruh koordinator regional program Keluarga Harapan. 2. Koordinator wilayah program Keluarga Harapan. Yang ketiga, seluruh koordinator kabupaten kota program Keluarga Harapan. Yang keempat, seluruh administrasi pangkalan data APD program Keluarga Harapan. Yang kelima, seluruh pendamping program Keluarga Harapan yang isinya sehubungan dengan masih berlangsungnya migrasi data dan penyesuaian aplikasi antara EPKH dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk sementara dilakukan secara manual dengan menggunakan Excel. Dan adapun data yang dimutakhirkan adalah seluruh komponen yang mengalami perubahan kategori sesuai dengan SK tahap 3 tahun 2021. Selanjutnya, data tersebut disampaikan melalui surat dari Sumber Daya Manusia SDM Program Keluarga Harapan yang diteruskan kepada Direktur Jaminan Sosial Keluarga. Intinya surat ini menginstruksikan agar SDM PKH melakukan pemutakhiran data secara real di lapangan sesuai dengan dokumen terbaru yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH. Sobat Bansos Indonesia, surat ini secara jelas memberi isyarat bahwa komponen keluarga pada keluarga penerima manfaat haruslah dimutakhirkan sesuai dengan kondisi di lapangan dan dokumen yang terbaru yang dimiliki oleh keluarga penerima manfaat PKH. Oleh sebab itu, bagi keluarga penerima manfaat PKH, kiranya jika ada perubahan data keluarga atau unsur di dalam data keluarga, maka sebaiknya memperbaharui dokumen kependudukannya. Selanjutnya, perubahan kategori dalam keluarga, misalnya kehamilan, kelahiran, perubahan jenjang dari kategori anak prasekolah ke kategori anak SD, dari kategori sekolah SD ke SMP, dari SMP ke SMA, maupun SMA yang telah lulus ataupun tamat. Agar tentunya segera melaporkan ke pendamping sosial program Keluarga Harapan untuk dilakukan pemutakhiran data. Ingat, surat ini bersifat penting. Maka bagi keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan maupun SDM PKH berpartisipasi melakukan pemutakhiran data secepatnya sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Dan bagi keluarga penerima manfaat PKH setelah mengetahui kabar ini agar segera berkoordinasi dengan pendampingnya masing-masing agar nantinya jumlah yang dibayarkan sesuai dengan komponen dan kategori dalam keluarga yang dipersyaratkan dalam program Keluarga Harapan. PKH, program Keluarga Harapan, merupakan program bantuan sosial bersyarat untuk keluarga prasejahtera dari Kementerian Sosial. Bantuan ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat PKH untuk memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan. Selain itu, besar harapan pemerintah agar bantuan dapat digunakan untuk modal usaha sehingga bisa menambah pendapatan dalam keluarga. Keluarga penerima manfaat KPM PKH diimbau untuk segera melakukan pemutakhiran data selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan November 2021. Hal ini agar komponen bantuan penerima program Keluarga Harapan sesuai atau sinkron datanya mulai dari desa, Dukcapil hingga ke pusat. Sehingga pada saat menerima bantuan program Keluarga Harapan nantinya, komponennya sesuai dan Anda pun senang. Catatan penting Sobat Sosial. Bagaimana caranya melakukan pemutakhiran data? Setiap ada perubahan data keluarga penerima manfaat, wajib melaporkannya ke pendamping PKH masing-masing. Perlu dicatat, misalnya Anda dalam satu keluarga menerima PKH dan juga BPMT. Maka, jika ada data yang harus diperbaiki atau ART anggota rumah tangga barunya berubah, maka misalnya PKH ya ke pendamping PKH. Kalau BPMT, Anda ke pendamping BSP Bantuan Sosial Pangan atau TKSK setempat.
Jadi, masing-masing program bantuan ini memiliki pendamping masing-masing. Namun, perlu diingat juga, jika harus menambahkan ART baru, harus dilakukan oleh operator 6NG di kelurahan atau desa. Bila mana anaknya yang sekolah sudah pindah atau naik jenjang pendidikan dengan membawa surat keterangan aktif dari sekolah yang baru. 2. Aktivasi baik KK maupun nomor NIK yang belum terdaftar ke operator desa dan Dukcapil dulu untuk selanjutnya diserahkan ke pendamping agar diproses di EPKH. 3. Wajib menyerahkan fotokopi dan EKTP, kemudian serahkan ke pendampingnya. Ingat, untuk KK harus yang terbaru dan sudah diaktifasi untuk di-online-kan di Dukcapil. Sobat Sosial, demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi yang selama ini penasaran kenapa bantuannya tidak sesuai dengan jumlah komponen data dan kategori batasan maksimal yang ditentukan oleh program Keluarga Harapan, melalui berita ini akan tercerahkan dan bisa melakukan partisipasi untuk melakukan pemutakhiran data. Dan tentunya dapat membantu pendampingnya menyerahkan dokumen yang diperlukan, dan keluarga penerima manfaat PKH mengharapkan bantuannya sesuai dengan batasan maksimal yang dibayarkan pada program Keluarga Harapan. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like ataupun dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Amran. Wassalam.